Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari apa yang saya buat tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti, disusun oleh saya sendiri, Muhammad Syafir Putih, dan saya dari PGMI. Pertama pendahuluan latar belakang pendidikan agama Islam. PAI adalah bagian integrasi Islam dari pendidikan nasional Indonesia. PAI berfungsi sebagai menyampai ajaran agama dan membentuk karakter mulia sesuai ajaran Islam, khususnya budi pekerti yang mencakup nilai moral, estetika, dan sopan santun dalam Al-Quran dan hadis. Di era globalisasi tentang moral generasi muda semakin kompleks, PAI harus menjadi benteng dari kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, pornografi, dan kekerasan. Integrasi PAI dan budi pekerti krusial untuk menanam kesadaran spiritual dan tanggung jawab. Melalui PAI, peserta didik diharapkan menginternalisasi nilai-nilai seperti jujur, amanah, tolong-menolong, dan sopan santun, dan kasih sayang, menciptakan insan beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Rumusan masalah dan tujuan penulisan. Rumusan masalah: pengertian PAI dan budi pekerti, hubungan PAI dan membentuk karakter, strategi pembelajaran yang efektif PAI dan budi pekerti, tantangan dan solusi implementasi PAI budi pekerti di era modern. Tujuannya untuk menjelaskan makna PAI dan budi pekerti, menganalisis keterkaitan PAI dan membentuk karakter, mengidentifikasi metode pembelajaran penguatan, memberikan solusi tantangan implementasi PAI dan budi pekerti. Bab 2. Pembahasan konsep dasar PAI dan budi pekerti. PAI adalah proses pembelajaran nilai-nilai keislaman mencakup tauhid, ibadah, dan akhlak, membentuk pribadi muslim yang seimbang. Tujuannya tidak hanya kognitif tetapi juga efektif psikomotorik. Budi pekerti adalah ekspresi nilai agama dan budaya dalam Islam disebut akhlak, yang mencerminkan perilaku batinlah. Integrasi PAI berarti untuk mencetak insan yang kamil, cerdas, intelektual, spiritual, dan emosional. B. Tujuan PAI dan budi pekerti. Tujuan utama PAI dan budi pekerti adalah membentuk pribadi muslim yang beriman, bertakwa, berakhlak sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, mandiri, bertanggung jawab. Pendidikan agama berperan dalam pengembangan karakter seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan semangat kebangsaan. Keterkaitan PAI dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter penting dalam menghadapi krisis moral. PAI berkontribusi besar karena nilai-nilai Islam mencakup seluruh aspek kehidupan: jujur, sabar, ikhlas, amanah, sopan santun, tawadhu. Metode pembelajaran PAI dan budi pekerti: keteladanan, uswah hasanah, metode kisah atau qasas, diskusi tanya jawab, simulasi, role-play, atau pembiasaan penguatan positif. Tantangan solusi implementasi PAI budi pekerti. Tantangannya minimnya keteladanan lingkungan sekolah, keluarga, tekanan budaya populer di media sosial, kurangnya pelatihan guru dalam pengintegrasian nilai, penilaian yang cenderung akademik, dan perhatikan efektif. Solusinya pelatihan berkelanjutan untuk guru PAI, kolaborasi sekolah, keluarga, masyarakat, memanfaatkan teknologi secara bijak, konten edukatif, evaluasi menyeluruh termasuk aspek efektif dan psikomotorik. Kesimpulan dan saran saya adalah PAI adalah budi pekerti adalah fondasi utama membentuk karakter generasi muda, berakhlak mulia, menjawab, dan adaptif. Keterkaitan PAI dan pendidikan karakter sangat erat
Karena Islam menempatkan akhlak sebagai misi utama kenabian. Menerapkan metode yang tepat, konsisten, serta dukungan keluarga masyarakat sangat penting. PAI harus menjadi benteng moral di tengah tantangan zaman. Saran saya pemerintah ya, kuatkan kebijakan pendidikan berbasis agama, sekolah perkuat budaya positif dan praktik budi pekerti. Guru jadilah teladan, tingkatkan kompetensinya pedagogik. Orang tua terlibat aktif menanamkan nilai Islam di rumah. Masyarakat atau media ciptakan lingkungan pendukung membentuk karakter. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.